Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue manggilnya apa ya? Cece atau apa ya? Apa Cece juga nggak apa-apa. Atau Dinda Rahma? Cece aja. Cece aja. Kita jadikan Cece itu menarik gitu. Oh, Enggak gitu. yang Sunda banget tapi oke juga kok dipanggil Cece gitu. Emang kalau ngomongin nama ya, Cece itu kamu sadar nggak dapat panggilan Cece itu tahun berapa? Begitu adik aku lahir Tahun berapa? 2009 kalau nggak salah. Kenapa jadi Cece ya? Karena gak tahu ya. Siapa yang ngasih yang manggil Cece siapa? Ayah Haji. Oh ya? Yes. Terus ke bunda, dari bunda ke ayah. Iya, terus ke. Sekarang teh kamu tuh umur, sorry, boleh nggak saya tanya umur? Boleh? Boleh dong. Sabar sih umur teh? Aku sekarang umurnya 22 tahun. 22 tahun. Iya. Kuliah? Kuliah. Sekarang masih kuliah. Sekarang kuliah. Di mana sih? Aku kuliah di Ekuitas, itu di Jalan Suci. Teh. Oh, Jalan Suci. Iya, betul. Itu mah kampus baru ya? Enggak juga sih, enggak baru-baru banget, cuman dia tuh berkecimplungannya tuh di ranah BJB. Tapi asa baru dengernya Ekuitas pernah denger tuh? Enggak salah. Oh, oke, satu, ya, Ekuitas, oke. Jurusan? Jurusan manajemen bisnis. Manajemen bisnis. Iya. Gini, Ce, gue panggil Cece langsung ya. Iya, boleh. Dan kita kan setiap hari ngobrol ya. Iya, Nah, betul. sekarang kita ngobrol. Ngobrol di podcast. Kamu manajemen bisnis. Betul. Ngapain kamu pilih manajemen bisnis? Karena sebenarnya tuh aku mau ngembangin bisnis aku pribadi sih, walaupun belum jalan mungkin si bisnis akunya, cuman aku lagi belajar dari si kuliahan ini tuh untuk si bisnis aku. Jadi aku kuliah ini tuh buat nanti oke, bisnis aku mungkin bisa gini, aku ke ranah mana, apakah aku ke sumber daya atau aku ke marketing atau gimana, cocoknya seperti itu. Belum dapat itu. Lu cocoknya kemana sih gitu? Kayaknya sejauh ini aku cocoknya tuh di marketing, karena sejauh ini aku bekerja juga, aku cocoknya di marketing, dan orang-orang pun ngomongnya kalau aku tuh cocoknya sebagai orang marketing. Jadi mungkin aku cocok di marketing. Kalau marketing tuh emang sibuk banget ya? Emang sibuk karena setiap hari tuh sibuk banget ya? Karena kita harus cari link kemana-mana. Itu fungsinya kita keluar tiap hari itu bukan main sebenarnya tuh. Jadi kita mencari link. Oh, kita bisa Siapa main yang kesini. nyebut main? Gak ada. Siapa yang nyebut main? Ini yang kita bahas. Bener nggak? Jangan dulu ke situ. Jangan dulu ke situ. Sorry. Saya tadi coba mengenali kamu bahwa ternyata pilihan kamu adalah manajemen bisnis. Dan di manajemen bisnis itu ternyata banyak hasnab gitu ya. Hasnab tuh golongan-golongan yang memang menjadi posisinya di manajemen bisnis itu sebagai apa sih gue cocoknya. Dan ternyata kamu juga punya kesadaran diri bahwa aing cocoknya di marketing ya. Iya betul, karena aku seneng banget ngobrol sama siapapun. Itu yang akhirnya sibuk kan. Betul. Dan akhirnya kemana-mana gitu. Kemana-mana banget. Iya, dan temennya di mana-mana. Betul. Siapa sih di sini yang nggak kenal aku? Gitu. Au, etan astagfirullahaladzim. Bener itu. Enggak, maksudnya mungkin karena aku ngonten juga sekarang di Instagram dan di TikTok. Jadi orang mungkin sekarang lebih ada yang kenal aku lah gitu. Jadi kayak, oh ini kamu yang suka ngonten ya di Instagram, kayak gitu-gitu sih. Jadi, itu kalau misalnya tiba-tiba lu lagi ngapain tuh, lagi jalan gitu atau biasanya lagi nongkrong atau enggak lagi nge-take konten di coffee shop mana, terus suka ada yang nyapa aja gitu. Misalnya manggilnya tapi pakai username Instagram. Kakak Das Still Here ya gitu. Terus iya udah gitu. Das Still Here. Iya. Apa sih tuh? Das Still Here. The book jadi, masih di sini. Dinda masih di sini. Das Still Here. Oh. Ya gitu. Jadi aku akan selalu di sini. Oke. Dan lu sampai saat ini istilahnya itu pastikan bahwa ini pilihan lu dan aktivitas yang lu lakukan itu memang relate dengan apa yang menjadi pilihan lu ke depan. Iya, relate banget karena untuk pekerjaan aja sebenarnya ngonten itu adalah satu hal yang sangat mudah dikerjakan. Apa? Ngonten? Iya, ngonten. Kita tuh sebenarnya bisa ngontenin segala hal kan di dunia ini tuh.
Dan aku tuh sebenarnya waktu itu iseng-iseng aja ngonten outfit dan tiba-tiba di Instagram pecah sampai 200.000 viewers. Dari situ kan banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang datang, dari jadi dikasih misalnya sepatu, baju kayak gitu. Jadi itu yang sekarang menjadi profesional kamu salah iya, satunya betul. sambil kuliah nih. Sambil kuliah. Terus lu juga katanya pegang kopi ya? Iya, aku juga jadi barista. Oh, sekarang di mana? Untuk sekarang sebenarnya belum mulai, nanti beres Lebaran baru mulai. Oh. Sebelumnya Di mana tuh, boleh nggak? kalau yang beres Lebaran tuh aku nanti di Coffee Bawa. Di Kopi Bawa. Iya, ada di Kopo, dia baru buka. Di Kopo sini? Iya, di dekat Borma TKI. Oh. Iya, daerah TKI 3 kalau nggak salah. Itu baru ya Kopi Bawa? Iya, baru buka. Oh. Cuman dia udah banyak cabangnya sih di mana-mana gitu. Oke, sekarang balik lagi nih ke sekarang lu kuliah, terus pilihan bisnis. Ada nggak sih yang melatar belakang yang kuat? Lu akhirnya memilih itu deh. Karena yang gue tahu, lu sejak sekolah dasar pun itu sebetulnya sudah out of the box kan? Iya. Iya. Yang pada umumnya orang sekolah biasa aja, lu sempet jualan ya? Iya, jadi mungkin orang tua aku mengajarkan berbisnis tuh dari aku kecil, dari aku SD. Jadi dari kelas 3 SD tuh aku udah mulai jualan perintilan-perintilan aksesoris kayak gitu-gitu buat ke teman-teman kelas, atau coklat yang kayak gitu-gitu. Dan itu mungkin yang bikin aku seneng ngobrol sama orang. Dari kelas 3 terus ke kelas 6 aku jualan bolu kukus, aku ngantar-ngantar ke pasar. Terus waktu SMP aku juga jualan coklat-coklatan. SMA aku jualan cookies. Terus tiba-tiba aku punya bisnis tato juga. Udah deh. Oh, lu nato juga? Aku nato juga. Nato asli? Tato temporary. Aku gak berani temporary. tato asli karena dosa jariah. Oh gitu. Iya. Kan orang bertato tuh kan takutnya sama aja kan, tato temporary juga kotor. Kan kalau temporary dia bisa hilang setidaknya dan bisa nembus ke kulit gitu. Berapa sih kalau tato temporary dulu? Tergantung gambarnya dan tergantung besarnya kalau aku. Jadi tapi start from 10.000 sih. 10.000 tuh tapi yang kecil, yang paling kecil lah berapa senti, 5 paling. Ini masih berjalan. Masih berjalan. Aku dipanggilnya event biasanya aku tuh. Oke, gitu. saya pengen lagi dalam masalah tadi. Lu sempet jualan cookies, terus lu sempet jualan kue kukus apa tadi? Bolu kukus. Ke pasar-pasar, wah sampai diantar-antar kan ya. Pilih jam 5 subuh ya. Iya betul. Nah itu kan sebetulnya yang lu rasain pada saat itu ada di ngomongin bisnis ya. Iya. Ada di ranah produksi pada saat itu, betul. Produksi dan akhirnya ke marketing juga kan? Iya betul. Iya kan? Lu yang buat sendiri kan itu kue? Iya, semuanya aku buat sendiri dan aku kelola semuanya sendiri sih. Di bisnis aku tuh si cookies ini tuh. Dan artinya manajemen produksi lu nggak tertarik? Aku tertarik juga. Jadi sebenarnya dari si bisnis cookies aku ini pribadi tuh kan aku belajar tentang marketing iya, tentang produksinya iya, tentang aku ini tuh produk tuh harus kayak gimana sih biar enak gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya masih meraba-raba aku cocoknya di mana untuk berbisnis tuh. Apakah emang aku bisanya sendirian aja atau punya tim gitu. Kalau misalnya aku sendirian kan berarti semuanya sendirian. Iya. Kalau misalnya aku punya tim, aku bisa fokus di aku marketing aja gitu. Oh itu ya. Oh jadi sampai sekarang memang ini juga masih dalam rangka meraba-raba aja. Masih meraba-raba. Karena sebenarnya kalau aku punya tim, karena mungkin aku orangnya sedikit perfeksionis, jadi kadang aku agak susah untuk punya tim, apalagi yang bisnisnya aku gitu. Apa masalahnya? Trust, betul. Karena aku beberapa kali punya bisnis sama temen tuh jadi malah musuhan ujung-ujungnya, atau misalnya yang satunya tiba-tiba hilang kayak gitu-gitu. Makanya aku memutuskan untuk udah deh bisnis ini sendiri aja gitu. Walaupun susah sebenarnya sendirian tuh. Susahnya untuk berkembang ya? Iya betul, karena semuanya sendiri, terus nge-marketingin gini-gini sendiri, jadi repot sendiri. Sampai akhirnya kan keteteran dan jualannya semudnya aja gitu. Nggak ada target loh. Bukannya di manajemen bisnis diajarkan target?
Sebenarnya untuk target tuh aku setelah lulus aku ingin fokusnya tuh setelah lulus. Jadi aku nggak mau sekarang tuh aku di kuliahan tuh aku pengennya tuh cuman ngeling nyari orang-orang yang hebat. Terus suatu saat nanti oke nih cookies gue mungkin bisa lo simpen saham gini-gini gitu. Iya. Itu udah pernah terrealisasi dengan orang-orang hebat yang lu bilang itu? Waktu itu sempat tahun lalu. Ngapain tuh? Gimana konsepnya? Dia ngemodalin untuk bikin hampers sih. Waktu itu teman aku dari Jerman. Terus dia ngemodalin hampers sekitar 1,5 sampai 2 juta. Terus tapi itu yang buat KPK itu ya? Bukan, itu beda lagi. Oke. Ini mah Terus ada baru lagi. Terus ya udah dia ngasih uang buat modal. Terus ya udah aku kerjain, terus kita bagi hasil. Dan ternyata dia merasa puas dengan hal itu gitu. Cukup aja di situ gitu. Cuman dia katanya tuh setelah pulang ke Indonesia mungkin akan bekerja sama lebih lanjutnya gitu sih. Oke. By the way, berarti kamu selama ini dengan concernnya lu dalam hal bisnis, manajemen bisnis, yang notabene sebetulnya jam di rumah lebih sedikit dibanding jam di luar gitu ya. Saya rada mau mencelok nih. Kamu tahu nggak sebetulnya kamu itu tinggal di mana? Tinggal di rumah. RT sabaraha, RW sabaraha, terus di kelurahan naon, curang nanyanya. Iya perlunya. Coba nyaut bahwa sana NTT bertinggal di alamat. Taunya cuman kelurahannya. Kelurahannya apa? Margasuka. Aduh, bener. Kecamatan Babakan Ciparai kan? Bener. Iya, cuman RT RW-nya kalau nggak salah 3 dan 2. RT-nya? RT 3 ya? RW-nya? 2. Saha RW-na? Bapak Oi. Bapak Oi. Oke, berarti memang lu tahu ya alamat ya. Tahu. Udah pikir kamu nggak tahu sama sekali sih. Tahu, ya kemana lagi aku akan pulang. Itu jadi dasar kenapa pentingnya kita tahu. Iya, betul. Nanti Ya artinya lu juga menyadari kan bahwa lu tuh adalah salah satu warga. Betul, salah satu warga. Di satu rukun tetangga dan di satu rukun warga. Iya. Itu sadar loh. Sadar. Yang bener cuy. Iya, sadar. Maksudnya, lu tuh kan Gen Z ya. Iya. Sadar emang lu sampai segitunya bahwa lu tuh berwarga bernegara gitu. Iya. Kalau aku pribadi sih aku sadar dengan hal itu karena aku melek dengan hal itu juga sih. Tapi kan lu mah suka mau memberontak kepada pemerintah biasanya kamu mah. Soks ya. Bener nggak? Kenapa sih? Apa yang sebetulnya menjadi keresahan lu selama lu hidup yang akhirnya lu ternyata udah up to 17 ya? Artinya memang lu udah punya validasi sebagai warga negara gitu. Apa sih yang menjadi keresahan lu? Kenapa sih? Karena mungkin aku tuh suka sejarah juga, aku suka hukum tentang Indonesia juga. Jadi aku agak sedikit mengerti apa yang terjadi di Indonesia ini. Sambil diminum ya? Oh iya, silakan. Silakan. Maksudnya aku jadi ngerti dan melek dengan hukum di Indonesia ini. Aku bukan memberontak sebenarnya. Cuman, evaluasi. Bukan evaluasi juga karena aku sebenarnya bukan pengamat. Iya, dan aku juga tidak bisa ngapa-ngapain kan sebenarnya. Cuman karena pergantian presiden ini kan merubah banyak hal. Yes. Ya kayak gitu, mungkin itu salah satu yang bikin aku agak memberontak gitu. Ada beberapa hal yang kayaknya enggak deh gitu. Oh. Oke, kita ngobrolin dulu pemerintah sedikit ya. Iya. Lu tadi ngobrolin dari atas nih, perubahan presiden yang akhirnya merubah segala hal, tatanan segala macam. Kan RW juga baru berubah. Berarti lu juga pemberontak tuh. Kan beda kalau dengan gimana ya konsepnya tuh untuk RW yang kita, maksudnya yang di sini kita lihat tuh dia adil. Kalau aku pribadi ya. Adil gimana? Maksud aku tuh ya udah kita lu berjurdil gitu. Oke. Kan. Cuman untuk ke atasnya kan itu
agak berat gitu. Iya, berat ya. Iya, berat. Oke, kalau gitu kita ke RW aja deh. yang ringan-ringan. Kita ngobrol dikit pemerintahan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Iya kan? Jadi tadi balik saya garis bawahi bahwa ternyata Dinda Rahma ini, Cece ini sadar banget bahwa lu adalah warga. Ya, RT 3, RW 2, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparai. Sejauh mana sih sebetulnya pengaruh pengaruh daripada adanya pengurus yang tadi saya sebut, ada RT, ada RW gitu ya, yang selama ini Cice ketahuin gitu kan, lebih banyaknya di luar. Iya. Sejauh mana sih lu melihat dan mengapresiasi mereka? Kalau sejauh ini aku melihat, karena aku juga seringnya di luar, yang aku perhatikan tuh ada sedikit perubahan di daerah sini tuh. Lebih bersih aja sih. Lu lihat langsung? Iya, maksudnya kan aku suka jajan juga ke belakang, atau misalnya keliling-keliling buat nyari cemilan gitu kan. Di sini tuh jadi agak lebih bersih aja dibanding yang dulu tuh, dan agak lebih terjaga menurut aku. Apanya tuh? Gak tau, aku merasa ini tuh jadi keluarga. Gimana ya? Agak susah ngejelasinnya, cuman jadi satu sama lain tuh jadi merangkul. Aku ngerasanya jadi satu sama lain sama warga tuh jadi merangkul aja gitu. Aku ngerasanya kayak gitu sih. Gak yang cuek satu sama lain gitu. Apa ini kesadaran dan kesempatan pertama lu akhirnya mengapresiasi hal ini? Karena sebelum-sebelumnya memang lempeng kan? Sebelum-sebelumnya aku setiap buat ke belakang kayak gini aja, maksudnya ke sini, orang-orang tuh cuek aja gitu, kayak kita tuh kayak bukan tetangga loh gitu. Ternyata tetangganya. Tapi kita tuh tetangga sebenarnya gitu. Mungkin setelah perubahan RW ini, ya udah kita jadi sama-sama merangkul dan kita jadi keluarga bareng-bareng. Seperlu apa emang tetangga menurut lo? Menurut aku perlu banget sih. Karena ya maksudnya susah senang kan pasti tetangga juga merasakan hal yang sama. Kalau misalnya kita kebakaran, coba amit-amitnya gitu kan, tetangga juga pasti merasakan sedihnya gitu kan. Kalau kita senang kayak misalnya ada acara apa, kan tetangga juga ikut senang gitu. Iya ya. Iya betul. Jadi memang bener-bener lo. Saya sempat berpikir bahwa Gen Z ini tidak peduli terhadap ini. Gen Z tuh sangat peduli sebenarnya. Tapi kepedulian siga kumaha nu ditinggalikeun dari Gen Z punten ya. Tapi mudah-mudahan ini mewakili ya. Nggak apa-apa, tapi ini hanya keresahan aja gue. Ngomong karena yang diomongin adalah zaman atau generasi gitu. Entah, mungkin gue juga dulu mengalami ini, tapi paling tidak sekarang saya akhirnya punya kesempatan untuk mereview gitu. Kok Gen Z kayak begini ya? Kayak begini tuh gimana tuh? Ya kayak nggak peduli aja gitu. Sebenarnya Gen Z tuh menurut aku pribadi, dia tuh emang cuek orangnya tuh. Cuman dia tuh pasti gimana ya, selalu ngebela yang benar. Kelah. Jadi kadang milenial ini tuh kan sorry to say udah agak kudet kan ya. Kudet tuh gimana sih? Agak ketinggalan zaman lah gitu. Anjir. Sorry banget loh. Nah itu yang sebetulnya gue nggak suka aksennya. Karena emang Gen Z tuh begini bro. Kita tuh friendly kepada siapapun dan ya udah be our best friend gitu. Itu Gen Z. Gen Z. Ya, tapi kan lu tadi kita bicaranya dari awal bahwa kita bertetangga itu bukan hanya Gen Z dong. Iya betul. Di situ ada milenial, di situ ada juga Gen X, ada baby boomers. Paling tidak kan nyambung gak sih? Lu sebetulnya kalau bisa digarisbawahi, sebetulnya generasi kita itu nyambung gak sih? Ya tentu saja nyambung dong. Nyambung ya? Iya nyambung. Tapi lu tadi bilang bahwa saya milenial ketinggalan zaman Karena biasanya milenial yang aku tahu, dia tuh suka nggak mau kalah. Sedangkan beberapa Gen Z yang aku kenal tuh dia sangat keras kepala. Ya udah pendapat gue gini gitu, nggak usah ngatur gue gitu. Itu milenial. Itu Gen Z. Oh itu Gen Z. Iya. Kalau gak usah ngatur gue, gimana gue aja. Iya maksudnya ya udah kalau misalnya ngerasa benar tuh gitu. Gimana kita akhirnya generasi lain bisa percaya dengan itu? Karena yang paling melek
sekarang tuh adalah Gen Z. Oh iya sih. Maksudnya yang tahu dunia ini luar. generasi lu gitu Iya. maksudnya. Maksudnya yang tahu dunia luar, sekarang pekerjaan seperti apa, gini kan banyaknya sekarang Gen Z kan dibanding milenial. Gitu. Jadi mungkin itu yang bikin Gen Z terlihat memberontak. Mungkin. Itu ya. Iya. Sebener gitu ya. Hah? Terus soft spoken katanya kan istilah-istilah soft spoken. Banyak istilah. Soft spoken tuh artinya orang teh kudu lemas gitu. Kedah sopan gitu. Bukan Atau napi lemes kumaha sih, anjing? dia lebih ke halus aja gitu. Oh halus ya. Iya kayak baik banget sih gitu. Iya pembawaannya baik banget gitu. Oh gimana ya? Gitu Gimana ya? Susah. Pokoknya kayak Enggak, ini perlu juga jadi wawasan ya. Ternyata sejauh ini kan pengaruhnya kepada psikologis betul, dan betul. Sikap sehari-hari ya. Iya betul. Jangan sampai kita bertetangga karena kita tidak tahu dan tidak mengenal atau tidak paham sama sekali gitu ya. Antar zaman artinya kita akhirnya tuh ya ada yang gue tahu zaman yang memang sensitif banget. Bener kan? Betul. Nah, sekarang gue balik lagi tanya ke lu. Kan lu juga ada regenerasi ke bawah Iya, ya. betul. Sekarang ke atas dulu deh. Gimana lu menyikapi akhirnya? Si milenial, si baby boomer, gimana akhirnya? Yang bijak ya? Menurut aku pribadi ya. Kalau aku pribadi tuh aku lebih ke menjelaskan dulu apa yang terjadi sih. Dan apa yang kayak misalnya apa ya yang lagi tren. Misalnya apa, ubur-ubur ikan lele kayak gitu. Awan sih atau Nah itu kan kayak gitu. Kita sebagai Gen Z yang sangat melek sama digital ini, ya kita jelasin ubur-ubur ikan lele tuh ya sesimpel pantun sebenarnya. Kayak gitu. Eta saha nu nyiptakeunana? Aduh aku nggak tahu lagi. Nggak tahu. Tapi ku sesederhana itu ya. Iya. Ikan ubur-ubur ikan lele. Nges. Udah kayak gitu. Tapi kan itu bisa jadi booming gitu. Dan orang-orang yang nggak tahu kan pasti nanya hal itu kan, tapi itu tuh sebenarnya sesimpel pantun aja. Bebas ke depan mau menafsirkan apapun. Iya, itu dari Gen Z tuh pesan. Iya. Wow. Kayak gitu sesimpel. Rieur oge nya. Jadi kumaha urang we engke tungtung nama si ubur-ubur jeung ikan lele teh gitu, Beng. Sok bejaan. Yang penting rimanya sama. Iya, betul, yang penting rimanya sama. Ikan bubur ikan. Iya, kayak gitu. Ubur-ubur ikan lele. Kamana wae le. Iya kayak gitu. Nya akhirnya disesuaikan dengan momentum gitu. Iya betul. Itu boleh gitu. Boleh dong. Makanya nggak berhenti tuh viralnya. Iya dan maksudnya dan pas si Gen Z ini tuh banyak banget bahasa baru yang kadang aku aja suka tidak mengerti dengan kata itu gitu. Bisa nggak disebut seenaknya itu? Seenaknya gimana tuh? Ya sangeunahna we ngomong teh Gen Z teh meuni sok kan bisa. Aku bukan seenaknya sih menurut aku. Apa? Dia lebih ke Gen Z tuh lebih kreatif aja. Wow. Kreatif ya. Iya. Tapi sadar nggak bahwasannya kreativitas yang dihasilkan atau dilahirkan itu membingungkan untuk generasi saya misalnya milenial ya. Bingung kadang-kadang. Kenapa? Apa yang bikin? Ya itu tadi karena mungkin orang pertama aja itu naon sih? Oke. Ikan ubur-ubur ikan lele misalnya. Iya. Atau bahasa-bahasa lain yang memang akhirnya jadi satu pilihan juga. Gue harus ngikutin atau gimana sih sebetulnya? Iya karena zaman mah akan selalu berkembang ya mau nggak mau Mau harus nggak mau ngikutin. ya. Iya. Jadi yang tetap harus bijaksana adalah kita semua. Kita Bijaksana semua, ya. mah tetap harus kita semua. Jadi yang pasti tadi Gen Z dibilang lu selalu mengawali apa ya gambaran atau deskripsi tentang sesuatu hal gitu kepada lintas zaman gitu. Iya. Bahwa ini tuh gini loh gitu. Seru juga ya Iya, ternyata. seru banget. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang dan disimpulkan kita itu sebetulnya bisa nyambung. Bisa banget nyambung. Ini selama ini kita nyambung kan? Iya sih. Iya gimana sebenarnya gimana orangnya sih nyambung tuh. Tapi tinggal nemu enaknya ngobrol pasti dapat aja tuh si koneksinya. Oke. Gitu. Nah sekarang ngomong-ngomongin dienakin ngobrolnya nih. Mungkin nggak bahwasannya ini tentang pemerintah lagi nih. Bahwa Gen Z itu ternyata berperan besar juga di Gen Z di pemerintahan kan? Sangat berperan besar dong.
Kenapa tidak berperan besar? Itu penting ya. Penting, untuk apa ada demo? Kan itu Gen Z. Kenapa sekarang kita lebih demonya secara sosial media? Kayak gitu. Karena kan sekarang sosial media gila banget ya. Maksudnya di mana-mana booming gini, Twitter, Instagram dan lain-lain gitu. Ya itu kekuatan Gen Z tuh di situ. Jadi ya bisa ya sangat berpengaruh lah kepada pemerintahan tuh. Walaupun cuek ya pemerintahnya mungkin. Kamu tahu nggak di satu pemerintahan wilayah terkecil ada yang namanya Karang Taruna? Tahu. Apa tuh yang lu tahuin tentang Karang Taruna? Lu hanya kenal gitu aja dah. Hah? Kalau misalnya Karang Taruna yang aku tahu, itu tuh mungkin perkumpulan remaja-remaja gitu. Remaja atau anak muda? Lu masuknya ke remaja atau? Anak muda, sorry. Anak-anak muda gitu yang kreatif mungkin di satu lingkungan gitu. Artinya bahwasan adanya Karta sebetulnya memang ada juga induk yang mengakomodir anak muda ya. Iya betul. Maksudnya kan yang kayak misalnya bikin acara 17 Agustus itu kan pasti Karang Taruna kan. Dan otak-otak anak muda semua kan. Ada nggak kemungkinan lu eksis di situ untuk berkiprah sebagai bangsa warga dan negara? Lu sepeduli itu nggak? Untuk Karang Taruna tergantung sih kalau aku. Tergantung waktu lu. Tergantung waktu karena aku agak sedikit schedule-nya agak penuh. Anjing, sorry banget. Anjing. Lu ini yang ngobrol bangsa lo dan negara lo. Iya betul, karena kan sepeduli itu kamu. Untuk aku berbangsa dan bernegara tuh nggak harus jadi Karang Taruna. Oh iya ya, sih. Oke sih. Maksudnya sesimpel kita sesimpel itu gitu, sesimpel as that. Yes, terus kita kayak cuman mematuhi peraturan rambu lalu lintas juga itu udah berbangsa dan bernegara. Ya tapi kan komposisinya kecil banget gitu. Ya udah kan. Gitu ya. Iya sih, gue paham. Jadi yang namanya Gen Z mau mengalir aja ya. Iya mengalir. Mengalir aja ya. Iya mengalir. Sebenarnya kalau misalnya aku ada waktu lebih banyak di rumah mungkin aja aku bisa berperan di Karang Taruna gitu. Aku ikut di Karang Taruna. Mungkin tapi karena aku sibuk jadi agak susah ngatur jadwalnya juga. Oh gitu. Ya udah gue beres deh masalah pertanyaan itu beres deh. Oke, yang pasti pokoknya Gen Z punya kesadaran untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Betul, ya. ada banget. Ada ya? Ada banget. Nah sekarang gue tanya, lu ada di podcast Dialog Rukun ini disebutnya Dialog Rukun. Halo Rukun. Dialog. Sorry. Dialog. Oh Dialog Rukun. Dialog Rukun. Oke, kenapa? Konsep kita ya selalu berkumpul dan mengobrol, mencari makna ya, selalu begitu. Gimana menurut lu? Apa apresiasi lu? Menurut aku keren sih. Di zaman sekarang terus milenial ini yang udah agak ini udah sepuh ya. Udah agak sepuh ini dia tetap bersemangat untuk berukun dan eksis betul. Ya jadi kayak keren aja menurut aku. Karena maksudnya aku kenal orang-orang yang seumur ayah mungkin ya. Biasanya tuh ya udah aja stay at home gitu, yang udah capek untuk bekerja, yang udah pensiun gitu. Iya pensiun. Lu tuh berpikir bahwa gue tuh waktunya pensiun gitu? Karena menurut aku nges cicing lah gitu maksudnya. Gitu. Kayak udah aja sabar tunggu anaknya yang sukses biar kita tuh bisa udah orang tua tuh istirahat aja gitu. Ini kan tentang berbangsa dan bernegara bro. Iya kan. Yang gue tunggu Gen Z sebetulnya yang lebih kreatif sebetulnya kan pada sibuk. Iya betul. Jadi kebetulan ini ada di tetangga, studionya ada dekat ya di kampung tetangga Melati Bangkit ya. Jadi saya pikir ngapain lah berat-berat untuk akhirnya eksis. Dan lagi pula dalam rangka mengikuti zaman kepada Gen Z. Jadi kan kamu juga sering di Instagram gitu kan, di TikTok gitu ya. Kenapa enggak gitu? Apalagi yang memang menjadi dialognya di sini adalah dialog tentang ya tentang kita
Kita itu banyak tadi ya. Makanya kamu sebetulnya awal ya pertama di Gen Z yang ada di sini menjadi narasumber kamu aja. Jadi tolong tanggung jawab karena kamu di sini saya ajak ngobrol memang wakil daripada Gen Z yang sadar akan bertetangga, berwarga negara gitu. Mudah-mudahan kamu sehat selalu dan selalu tercapai apa yang menjadi pikiran. Amin banget, amin. Ada nggak yang mau disampaikan buat tetangga? Apa ya untuk tetangga mungkin ya? Awas ya, awas ya. Ayat no please lah ya sampaikan kepada tetangga pesan. Mungkin satu-satunya pesan yang aku ingin sampaikan untuk tetangga-tetangga sekitar sini, aku cuman pengen sampaikan kayak ayo dong kita teh saling gitu. Saling? Kayak gimana ya saling tuh? Kayak ayo kita berukun bertetangga tuh beneran gitu, bukan yang hanya title doang gitu. Wow. Berukun apa itulah? Dia kedua narasumber tentang bertetangga Jadi gitu. jangan hanya sekedar status aja lu tetangga gue gitu. Status iya, maksudnya ya kadang malah kita nggak kenal satu sama lain kan sebagai tetangga tuh. Gimana kalau misalnya kita ada apa-apa kan di jalan ternyata tetangga kita yang bantuin. Ya tapi kamu kita juga kayak kamu juga kan sibuk. Tapi kan jadi nggak kenal. Ya gimana tuh? Iya, oke. Jadi terus lah ya optimalkan. Iya betul. Intinya kayak gitu sih. Kalau untuk Kopo sekarang rada luas di Seetik. Untuk Kopo kan aya info Kopo. Kamu tahu nggak Kopo sok selalu di judgement nunggu macet. Masalah macet. Iya, Pokoknya Kopo teh di zona mana sih cina? Apa respon kamu sebagai orang Kopo anu memang sapopoe? Sebenarnya untuk Kopo sendiri aku tetap proud aja sih aku tinggal di Kopo. Anjing. Kopo area. Proud. Iya proud karena maksudnya aku dari kecil di sini dan jadi Kopo lain mana unggul. Iya, it's not a big problem juga gitu kalau misalnya macet kayak gitu-gitu tuh ya sebenarnya tuh wajar udah aja. enjoy. Udah enjoy. Nikmat karena ya? Sebenarnya kita tuh harus ngambil sisi positif aja dari kemacetan itu tuh apa? Apa positifnya? Sesimpel. Aku tuh suka banget dengerin lagu. Di saat kita macet-macetan tuh lagu yang kita denger tuh lebih banyak. Ya udah nikmatin aja. Ulah rungsing gitu. Ulah rudet geus mah sagala rupa geus rudet. Iya, betul. Yang harupan macet mood rudet oke. Iya, makanya kita ya udah enjoy aja semuanya tuh santai gitu, chill aja. Oke. Thank you cuy ya. Udah hadir di sini ya. Boleh kapan-kapan kita undang lagi ya ke sini ya. Boleh. Kita ngobrol-ngobrolin apa gitu. Boleh banget. Oke, thank you. Assalamualaikum. Bye bye.